kami, untuk kami kembali belajar sebagian daripada firman-Mu. Penuhi hati kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, Roh Kudus yang menjadi penolong dalam hidup setiap kami, sehingga kami boleh mengalami, boleh diajari, boleh diingatkan dengan setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari. Dalam nama Yesus kami percaya. Amin, amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Kita belajar hari ini yuk sama-sama. Hati yang siap diurapi Tuhan ya saudara. Hati yang siap. Sebentar ini kita kan mau merayakan, mau mengikuti ibadah tanggal 1. Sudah banyak ya saudara daftar. Saya bilang tidak pakai daftar. Kalau mau ya datang saja nanti di acara tanggal 1. Tidak ada pendaftaran sebelumnya kata saya saudara. Semua kepengen untuk dapat minyak ya saudara. Minyak panggilan. Minyak panggilan itu betul akan dibagikan nanti tanggal 1. Tapi terlebih ya saudara, hati kita yang harus disiapkan sebelum pengurapan itu kita lakukan nanti tanggal 1 Oktober ya saudara, sesuai dengan panggilan. Kita belajar dari 1 Samuel 16 ayat 13. 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Sejak hari itu dan seterusnya, ketika Daud sudah diurapi, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud ya saudara. Itu cerita di 1 Samuel 16 ayat 13 itu membuat saudara dan saya percaya ketika pengurapan nanti terjadi ya saudara, roh Tuhan berkuasa atas hidup saudara dan saya sesuai dengan panggilan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita masing-masing. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Daud itu diurapi oleh Samuel ketika Samuel itu datang ke rumahnya Isai, dipilih dari saudara-saudaranya sampai semua saudara-saudaranya itu tidak kepilih ya saudara. Bukan, kata Tuhan, bukan ini. Sehingga Samuel tanya, ada lagi enggak anak daripada Isai? Sampai akhirnya Daud itu dipanggil ya saudara, ketika dia sedang mengembalakan kambing domba yang 2-3 ekor di padang. Kenapa Daud dipilih oleh Tuhan? 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 dikatakan. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Kan kakak-kakaknya ada yang lebih gagah-gagah, lebih keren ya saudara, perawakannya yang lebih tinggi daripada Daud. Sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini ya saudara. Oleh sebab itu saudara dan saya ini perlu hati yang siap diurapi. Bukan cuma kita mau terima minyaknya saja nanti. Bukan kita percaya pengurapan itu akan terjadi dan saudara dan saya itu akan menerima. Tetapi biarlah hari-hari ini sebelum tanggal 1 itu kita menyiapkan hati. Supaya apa? Hati kita ini yang dilihat Tuhan, yang siap menerima pengurapan itu ya saudara. Karena kita belajar dari Daud. Tuhan melihat hati Daud, bukan dipandang parasnya, perawakan yang tinggi-tinggi secara kasat manusia. Tetapi Tuhan melihat hati daripada yang ada di Daud.
sehingga Daud itu diurapi oleh Nabi Samuel. Di pasal 16 itu 1 Samuel ini cerita Daud diurapi. Tapi di 1 Samuel 17 ada cerita Daud menantang tentara Israel. Ketika pengurapan itu sudah terjadi, Daud itu menghadapi Goliat. Kita tahu semua ceritanya ya saudara-saudara. Bagaimana Daud menurut kasat mata enggak sebanding. Daud yang kecil, yang kemerah-merahan, tapi bisa mengalahkan Goliat yang begitu besarnya. Yang sejak mudanya dia sudah menjadi prajurit. Alkitab yang nulis begitu. Sedangkan Daud itu cuma sebagai gembala yang ada di padang. Menggembalakan menggembalakan 2-3 ekor kambing dombanya di padang. Tidak punya pengalaman sebagai prajurit yang berperang, ya saudara. Tapi dia punya pengalaman ketika dia menghadapi singa, menghadapi beruang, ya saudara. Dia itu punya hati yang percaya ada kuasa Tuhan ada dalam hidupnya. Menurut kasat mata Saul aja udah, kamu itu tidak mungkin ngalahkan Goliat, ya saudara. Raja Saul, ya saudara. Tapi Daud tahu, kita ceritanya di 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Daud menghadapi Goliat itu bukan dengan kekuatannya, tetapi dengan nama Tuhan yang dia kenal, ya saudara. Ayat yang ke-45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. 46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. 47, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Daud begitu percaya kuasa Tuhan ada di dalam hidupnya. Bukan dengan kekuatannya, tetapi dia percaya ada tangan Tuhan yang menyertai daripada Daud pada waktu itu. Ayat yang ke-48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari. Bukannya takut ngadepin Goliat, ya saudara, tapi Daud berlari ke barisan musuh-musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Ayat yang ke-50, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Ajaib ya saudara-saudara. Ini cerita kita bisa merenungkan. Luar biasa. Daud yang kecil, yang tidak sebanding kalau dibandingkan dengan perawakannya Goliat yang tinggi besar. Dengan segala peralatan yang dia bawa, Daud cuma bawa batu, ya saudara. Batu itulah yang bisa mengalahkan Goliat yang begitu besar. Karena apa? Bukan Daud yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Yang dia sudah percaya bahwa ada tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, ada nama Tuhan yang bisa membawa dia mengalami kemenangan, mengalahkan raksasa itu. Saudara, kita belajar. Ketika saya merenungkan ini, iya, kita ini harus punya firman, ya saudara.
punya kebenaran. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Oleh sebab itu ya saudara, ketika saya merenungkan, iya kita ini harus punya roh kebenaran itu, yaitu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang akan membuat saudara dan saya ini tetap mengalami kekuatan. Sekalipun mungkin setelah nanti pengurapan terjadi, kita tidak tahu apa yang akan bakal terjadi, saudara dan saya menghadapi apa ya saudara. Tetapi seperti pembelajaran daripada Daud ini, ketika dia sudah diurapi, Roh Tuhan berkuasa atas Daud sejak hari itu dan seterusnya. Kita percaya ada Roh Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup saudara dan saya, yang akan berdiam di dalam hidup saudara dan saya, yang tidak akan pernah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu saudara dan saya harus punya kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan. Matius 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, ini haus dan lapar akan kebenaran. Ketika kita punya kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan, kita ini menjadi orang-orang yang berbahagia. Sekalipun kita mau menghadapi seperti Goliat, Daud menghadapi Goliat. Semua orang itu ya nggak mungkin Daud bisa mengalahkan Goliat yang begitu tinggi besar ya saudara. Tetapi ujung ceritanya kita tahu Goliat dapat dikalahkan. Karena apa? Daud hatinya dipenuhi dengan nama Tuhan. Dia percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Dia bukannya lari menjauh, tetapi dia malah mendekat untuk mengalahkan Goliat. Saudara, ketika dia tahu ada keberanian ilahi dalam hidupnya karena dia punya firman Tuhan, saudara dan saya juga ayo. Bukan cuma kita nanti mau diurapi dengan pengurapan minyak yang Tuhan sudah sediakan, tetapi hati kita ya saudara disiapkan. Hati yang siap untuk diurapi. Ketika pengurapan itu turun atas hidup saudara dan saya, hati kita itu terus punya kehausan dan kelaparan akan firman. Hati yang tidak pernah bisa dihalang-halangi untuk kita tidak punya kerinduan akan Tuhan ya saudara. Hati yang terus punya gelora cinta, menyala-nyala, punya kerinduan untuk terus dipuaskan dengan kebenaran firman. Karena ketika kita belajar daripada Daud ini, nggak mungkin kan, secara manusia itu tidak mungkin. Tapi kita percaya ketika kita punya firman Tuhan itulah yang membuat saudara dan saya itu dapat mengalahkan setiap tipu muslihat iblis ya saudara. Kuasa Tuhan itu, keberanian ilahi yang dari Tuhan membuat Daud itu bisa berlari maju menghadapi Goliat. Bukannya dia ngumpet cari aman ya saudara, tapi dia berlari menghadapi Goliat. Artinya ketika kita juga punya hati yang haus dan lapar akan firman, ketika pengurapan itu turun atas setiap kita, kita pun punya keberanian ilahi yang dari Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan penuh di dalam hati kita. Kebenaran itu yang menjadi penolong hidup saudara dan saya. Bukannya kita takut dengan masalah, tapi kita hadapi masalah bersama dengan nama Tuhan. Dan
Saya percaya firman Tuhan itu yang akan memberikan kekuatan, kemampuan untuk saudara dan saya itu menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan. Karena firman Tuhan yang membuat saudara dan saya lebih dari pemenang, itu janjinya ya saudara. Ada hikmat Tuhan, kok bisa-bisanya gitu ya saudara. Cuma dengan batu, Goliat bawa tombak, bawa segala peralatan yang luar biasa beratnya. Tapi dengan batu Daud bisa membuat Goliat itu roboh. Saudara dan saya punya Tuhan, nama Tuhan yang menjadi batu penjuru dalam hidup saudara dan saya, yang akan mengalahkan setiap masalah pergumulan Goliat, raksasa-raksasa apa yang mungkin akan terjadi ketika kita sudah diurapi Tuhan. Kita tidak tahu, tapi biarlah perlengkapan demi perlengkapan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Lewat pengurapannya itu kita bukan cuma senang dapat minyak, dapat pengurapan. Tidak, tapi hati kita harus terus punya kehausan dan kelaparan akan firman. Sehingga firman Tuhan itu yang akan membawa saudara dan saya mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya saudara. Ada cerita di firman Tuhan sebelumnya itu Samuel juga mengurapi Saul. Ya saudara. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel 9 dan 10. 9 dan 10 itu Samuel mengurapi Saul. Ya saudara, sebelum Daud diurapi. Tapi ketika berjalannya waktu ya saudara, di 1 Samuel 13 ketika dia menghadapi orang Filistin, Samuel itu suruh nunggu 7 hari. Tapi ketika dia tidak sabar, ketika melihat rakyatnya sudah banyak meninggalkan dia cepat-cepat kepengen membawa korban bakaran di hadapan Tuhan. Tetapi itu salah di hadapan Tuhan ya saudara. 1 Samuel 13 ayat 13 dan 14. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ini ya saudara. Contoh di dalam Samuel 9 ayat 10, Saul diurapi oleh Samuel. Tapi berjalannya waktu, Saul juga tidak punya ketaatan dengan apa yang menjadi perintah daripada Nabi Samuel. Suruh tunggu, nanti tunggu, jangan membawa korban bakaran. Tapi Saul melanggar apa yang menjadi perintah Nabi Samuel. Saul sewaktu dia diurapi itu yang diminta oleh rakyat Israel ya saudara, menjadi raja atas rakyat Israel. Dan Tuhan bilang dia akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Tapi di tengah perjalanan ketidaktaatannya ya saudara, dengan apa yang dia lakukan, Tuhan yang tadinya mau mengokohkan kerajaan Israel selama-lamanya untuk Saul menjadi raja, tetapi itu tidak terjadi karena engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu. Itu ya saudara, ketidaktaatan Saul ketika dia mendapat perintah daripada Nabi Samuel, sekalipun dia sudah diurapi ya saudara. Cerita yang lain di 1 Samuel 15, ketika Nabi Samuel itu bilang, tumpas nih orang bangsa Amalek yang dulu menghalang-halangi perjalanan daripada bangsa Israel. Tumpas habis semuanya, rajanya, ternaknya, semuanya tumpas habis. Tapi apa yang dilakukan oleh oleh Saul?
1 Samuel 15 ayat 10 dan 11. Dia tidak menumpas daripada Raja Agag. Dia tidak menumpas ternak-ternak yang gemuk. Pikirnya dia nanti akan dipersembahkan untuk Tuhan. Tapi inilah yang terjadi. 1 Samuel 15 ayat 10 sampai 11. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Tuhan menyesal. Tuhan yang sudah menjadikan Saul itu raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Ya saudara, membuat Samuel sedih banget. Raja yang sudah diurapi oleh Tuhan, tapi dia tidak punya ketaatan dengan apa yang dia harus lakukan. Ya saudara, dikatakan ayat yang ke-22. Ini kata Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Perhatikan yang ini, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ya saudara, mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan itu lebih baik daripada apa yang bisa kita berikan sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Ini menjadi pembelajaran ya saudara. Sekalipun Saul itu sudah diurapi jadi raja, tapi ketidaktaatannya membuat dia tidak menjadi raja lagi, tapi digantikan oleh Daud. Ayat yang ke-28. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Saul tergantikan ya saudara, karena Saul tidak taat dengan apa yang Nabi Samuel perintahkan melalui apa yang dia harus kerjakan ya saudara. Ini menjadi pembelajaran. Daud diurapi Nabi Samuel, Saul diurapi sama Nabi Samuel, tapi ujungnya berbeda ya saudara-saudara. Daud bisa menyelesaikan tugasnya, bahkan kerajaannya terus dikokohkan sampai Salomo dan Rehabiam baru kerajaan Israel itu terpecah ya saudara. Kita belajar dari dua tokoh ini, sekalipun dua orang ini sudah diurapi oleh Tuhan ya saudara, tapi itu tidak membawa jaminan untuk kita ini tetap dipakai oleh Tuhan. Biarlah kita merenungkan cerita ini. Ayo, firman Tuhan mengingatkan ada roh kebenaran yang menjadi penolong untuk saudara dan saya. Diam di dalam saudara dan saya untuk selama-lamanya. Biar kita punya kebenaran firman itu, punya kehausan dan kelaparan akan firman. Sehingga firman Tuhan itu yang menjadi pelita buat kaki kita, terang buat jalan kita, yang menjaga hidup saudara dan saya untuk mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang harus saudara dan saya itu lakukan sesuai dengan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Saudara, di dalam Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Biar Roh Kudus ini ya saudara, yang menjadi roh kebenaran dalam hidup saudara dan saya, terus mengajarkan apa yang daripada Tuhan, mengajarkan segala sesuatu yang tidak kita mengerti, yang kita belum paham, kita tanya, kita punya Roh Kudus yang menjadi penolong. Ya, Roh Kudus ini ya yang Tuhan mau. Kadang saya juga baru tadi cerita,
Kadang saya juga ini bukan gitu yang Tuhan mau untuk saya sampaikan. Iya itu, kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus beri saya hikmat. Roh Kudus beri saya kepandaian. Roh Kudus beri saya pengertian untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Sehingga Roh Kudus itu lewat firman-Nya yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ketika kita punya kehausan dan kelaparan akan firman. Firman Tuhan itu diajarin sama Roh Kudus. Dikasih pengertian sama Roh Kudus. Dijabarkan apa yang Tuhan mau. Enggak bisa sesungguhnya, saya ini enggak bisa. Pengen ngomong apa, enggak bisa ya saudara. Kalau bukan Roh Kudus yang menerangkan buat saya ini menjadi alatnya Tuhan. Enggak bisa, hikmat apa enggak bisa ya saudara. Tapi saya punya firman. Roh Kudus yang akan mengerjakannya. Yesaya 26 ayat 12. Apapun yang kita kerjakan itu Roh Kudus yang ada Tuhan yang mengerjakan dalam hidup saudara dan saya. Yesaya 26 ayat 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Itu pekerjaan dan karya Tuhan. Karya Tuhan yang ada dalam hidup saudara dan saya sebagai penolong untuk selama-lamanya. Mari saudara, ketika kita belajar ini, ketika firman Tuhan mengingatkan, hati yang siap. Bukan cuma kita mau terima minyak. Bukan kita cuma terima pengurapan nanti. Tapi terlebih hati kita ini disiapkan. Dipenuhi dengan firman Tuhan. Punya kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan. Yang akan terus membuat saudara dan saya itu punya ketaatan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Karena Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saya yang mengajarkan seperti Yohanes 14 ayat 26 tadi, mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Diingatkan sama Roh Kudus, ini loh kamu harus begini, kamu harus begini. Iya, itu ya saudara. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Firman Tuhan itu ya saudara-saudara yang akan terus diingatkan oleh Roh Kudus sehingga kita itu mungkin tadinya sudah punya aduh takut, aduh khawatir, aduh cemas, aduh segala macam ya saudara-saudara. Tapi kita ketika punya firman. Tadi malam ada yang orang ngomong, aduh pembantunya gak ada katanya. Saya sendirian. Bagaimana nanti? Saya bilang ibu punya firman. Ibu harus punya kekuatan firman Tuhan itu. Ibu harus perkatakan, saya punya Tuhan. Saya orang yang diberkati. Terus diomongin, kata saya itu jiwanya itu diomongin. Karena manusia itu begitu amat rapuh. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang selalu tetap kuat ya saudara-saudara. Saya pun bisa begitu. Ketika saya jatuh ya saudara. Saya ini jatuh tanggal 1 Oktober kemarin. 1 September, iya 1 September kemarin. Noise itu ada. Katanya Immanuel. Kok bisa jatuh? Katanya Tuhan menjaga langkahmu. Kok bisa jatuh? Nah itu ya saudara-saudara. Tidak, kata saya itu. Tuhan tetap beserta dengan saya. Buktinya saya jatuh tapi saya nggak apa-apa. Buktinya saya jatuh tidak kena yang lebih berbahaya buat saya. Itu ya saudara. Ketika saya punya firman. Firman Tuhan itu yang memberi kekuatan kepada saya. Tidak sakit sekalipun ini ya mata hitam gitu ya saudara, makanya saya pakai kacamata sekarang supaya tidak terlalu kelihatan. Tapi itu sudah jauh berkurang ya saudara. Luar biasanya Tuhan. Sekalipun saya jatuh, tapi saya tetap bisa bersyukur. Karena apa? Kalau saya jatuh itu dekatnya ada kursi besi. Kalau kena kursi besi itu lebih haleluya ya saudara-saudara. Tapi Tuhan tetap jaga saya. Tidak apa-apa sekalipun jatuh.
Kemarin Sister Steve itu bilang di Mazmur 23, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, tetapi tetap ada gada dan tongkatmu yang menghibur aku. Kita punya Tuhan yang tetap bisa menjagai saudara dan saya. Sekalipun saya jatuh, tapi saya tetap bisa bersyukur. Tetap saya bersyukur. Kalau saya jatuh sekalipun masih bersyukur. Karena apa? Di depan saya itu ada kursi besi, ya saudara. Pas jatuhnya itu di kursi besi bawahnya. Tetap tangan Tuhan menjaga hidup saya. Sekalipun saya jatuh, enggak apa-apa. Tidak ada yang sakit. Ya benjol sedikit, ya lumrah ya saudara. Karena yang namanya juga jatuh. Tapi itu noise ring. Katanya Immanuel, kok bisa jatuh? Ya itu ya saudara. Iblis itu seringkali menggugurkan iman percaya kita. Paginya itu saya tuh lagi dengerin khotbahnya Pak Yusak. Cerita bersyukur itu roh katanya. Tapi kalau berterima kasih itu jiwa kita. Diingatkan firman Tuhan itu pagi itu. Jam 12 saya jatuh. Ya saudara. Tapi saya bisa bersyukur. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan baik, tetap Tuhan jagai saya. Enggak apa-apa. Tetap tangan kaki semua baik. Sekalipun jatuh, tapi tetap Tuhan melindungi, menjaga hidup saya, ya saudara. Saya bersyukur punya firman. Firman itu yang membuat saya tetap semangat, tetap kuat. Kan bisa aja, jatuh ya istirahatlah di rumah, nanti tunggu sudah nggak kelihatan memarnya baru aktivitas kembali. Itu alasan untuk saya itu bisa kan alasan, di rumah aja, nanti Bu Nani juga tahu saya habis jatuh. Tidak, saya lawan. Ada yang tanya, iya jatuh, udah selesai, bersyukur, terima kasih Tuhan. Ada yang nanya lagi, iya saya jawab lagi. Tetap saya melakukan aktivitas, cuma di sini saya enggak. Sudah nanti banyak bertanya, tapi saya tahu Tuhan itu tetap menjaga, melindungi saya sekalipun Tuhan izinkan untuk saya jatuh. Jatuhnya itu melayang, nggak tahu tiba-tiba jatuh aja ya saudara-saudara. Tapi itu pengalaman buat saya untuk lebih berhati-hati. Tapi tetap Tuhan menjaga, melindungi saya. Dia Tuhan tetap Immanuel. Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Hati yang siap diurapi ya saudara. Bukan cuma kita nanti mau terima, ayo gebu-gebu, ngejar-ngejar kepengen minyak, kepengen ngeminyak. Tapi biarlah hati kita ini disiapkan. Setelah nanti pengurapan terjadi, hati kita itu juga punya ketaatan. Hati yang dipenuhi dengan firman. Hati yang terus punya kerinduan, haus dan lapar akan firman. Hati yang punya ketaatan untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita setelah nanti kita diurapi Tuhan. Jangan seperti Saul ya saudara. Ketika dia sudah diurapi, tapi dia akhirnya digantikan oleh Daud. Karena ketidaktaatan yang dia lakukan. Biar ini menjadi pembelajaran. Aduh jangan sampai saya seperti itu. Saya harus menata diri ya saudara. Menata hidup saya. Mau pengurapan, mau terima sesuatu yang ilahi yang dari Tuhan. Kita harus mempersiapkan hati ini. Karena Tuhan itu yang Alkitab bilang. Melihat hati Daud sehingga Daud itu diurapi oleh Nabi Samuel. Biar penetapan Tuhan itu atas hidup saudara dan saya. Panggilan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup saudara dan saya. Kita ini bisa melakukannya. Kita ini bisa menuntaskan destiny yang Tuhan tetapkan. Ada mempelai, ada raja, ada pilar, ada imam, ada penuai, ada generasi Yoel, ada mempelai. 7 panggilan ya saudara-saudara. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, biar pribadi lepas pribadi, termasuk saya mempersiapkan diri. Ketika pengurapan itu terjadi dan setelah pengurapan kita juga menjadi orang-orang yang bisa menuntaskan panggilan yang Tuhan sudah tetapkan. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara, hati yang siap.
siap untuk diurapi. Jadi kalau kita lihat bahwa antara Daud dan Saul ya, sebetulnya dua-duanya juga siap untuk diurapi. Daud sebetulnya tidak sadar bahwa dia itu kepilih ya. Begitu dipilih dia langsung diurapi. Saul juga nggak punya pemikiran bakal diurapi. Rasanya dua-duanya itu hatinya tuh juga nggak siap loh ya. Karena kalau kita ini kan mau pengurapan sudah dikasih tahu kamu hatinya siap. Tapi kalau saudara lihat antara Daud dan Saul, dua-duanya itu nggak ngerti bakal diurapi, itu nggak ngerti. Jadi hatinya juga belum siap. Saul waktu itu kan pada saat dia diurapi oleh Samuel, dia kan punya tugas buat nyari keledai. Betul nggak ceritanya ya? Dia tidak siap buat diurapi, cuman dia itu disuruh cari keledai. Akhirnya ketemu sama Samuel. Tapi Samuel sudah dikasih tahu, sebetulnya hati yang siap sebetulnya itu Tuhan yang sanggup menyiapkan, yaitu Roh Kudus. Saul sebelum dia ketemu Samuel, Samuel udah dikasih tahu sama Tuhan, kamu nanti ketemu sama orang ini. Berarti Tuhan sudah siapkan Saul. Tuhan yang siapkan Saul. Daud pada saat di padang dia pribadi tidak siap, nggak ngerti. Tapi Tuhan sudah bicara sama Samuel. Salah satunya nanti kamu urapi. Nah, jangan lihat rupanya, tapi lihat hati. Jadi sebetulnya yang menyiapkan hati itu sebetulnya siapa? Roh Kudus. Jadi minta Roh Kudus siapkan hatiku. Ya, karena Daud juga disiapkan Roh Kudus, disiapkan Tuhan. Saul juga disiapkan Tuhan. Dua-duanya diurap yang sama. Tetapi dalam perjalanan kita bisa melihat yang satu gagal, yang satu bisa sampai. Dalam pengurapan itu yang satu bisa gagal, yang satu bisa sampai. Karena apa? Ketidaktaatan. Saya berdoa supaya benar-benar kita pada tanggal 1 dalam pengurapan ini kita tahu bahwa itu akan membuat kita seperti perlombaan. Kita siap, kita benar-benar hati yang siap, dan kita benar-benar dipenuhi dengan firman seperti yang disampaikan tadi. Kita akan nyampe destiny kita dalam on position ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat semua yang kau berikan kepada kami pagi ini. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pujian dan penyembahan. Terima kasih Bapak, kami tetap berdoa untuk tanggal 28-29 di mana kami akan masuk di dalam pemulihan Pondok Daud Tuhan. Kami akan melakukan penyembahan, pujian, mendengar firman-Mu selama 15 jam. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, Engkau siapkan hati kami. Tuhan Roh Kudus buat kami siap untuk memasuki seluruh rencana-Mu. Sehingga penyembahan dan pujian kami dipulihkan Tuhan. Dan semua pintu-pintu mulai terbuka. Karena kami tahu bahwa kami menyediakan diri kami membereskan perkara rohani kami untuk menerima semua yang jasmani. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Bapak, kami juga berdoa untuk tanggal 1 Tuhan. Mohon anugerah-Mu. Karena hanya Engkau yang bisa melakukan segala sesuatu. Semua yang hadir pada tanggal 1 ada dalam kontrol yang daripada-Mu. Sehingga semua tempat yang kami sudah sediakan, semua ada dalam pengaturan-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik dan Engkau sungguh baik. Saat ini ya Tuhan, kami tetap mau berdoa buat Bapak Presiden kami dan seluruh keluarganya.
Bapak Wakil Presiden kami dan seluruh keluarganya. Kami minta pimpinan-Mu Tuhan, biarlah Bapak Presiden kami ini dapat menyelesaikan semua tugasnya sampai garis akhir. Tuhan, Kau jagai hatinya, Engkau berikan roh kesabaran, Kau berikan roh hikmat, Engkau berikan kepadanya Tuhan untuk tidak banyak mendengar noise-noise yang ada, tapi biarlah matanya fokus untuk menyelesaikan akan segala sesuatu yang harus diselesaikan. Biarlah hikmat yang daripadamu turun atas beliau Tuhan, untuk dapat menyelesaikan semua tugas yang belum terselesaikan. Terima kasih Bapak, beri kekuatan, beri kesehatan yang daripadamu. Kami percaya Tuhan Kau akan memberkati akan Bapak Presiden kami. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami juga mempersembahkan akan Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang baru, yang sudah terpilih Tuhan, yang sebentar lagi akan dilakukan pelantikan. Kami minta dalam nama-Mu, hikmat yang daripadamu, kesabaran yang daripadamu turun atas Bapak Presiden dan Wakil Presiden ini Tuhan. Tolong Bapak, supaya Engkau yang akan terus membimbing, yang memberi kekuatan, kesehatan, yang berikan kesabaran yang daripadamu. Apapun yang dituduhkan, apapun yang ditudingkan, kami minta anugerah-Mu turun Tuhan. Engkaulah yang akan mengawali akan pelantikan yang akan dilakukan sebentar lagi. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dan saat ini kami minta damai sejahtera-Mu turun atas bangsa ini ya Tuhan. Dalam segala sesuatu, biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang akan banyak berbicara Tuhan. Memberikan roh damai sejahtera. Semua apa yang mereka rencanakan, oknum-oknum yang ingin menggagalkan, oknum-oknum yang ingin mengacaukan akan bangsa ini. Bapa, kami berdoa Engkau yang akan meredam semuanya Tuhan. Biarlah jangan sampai terjadi kekacauan di dalam bangsa ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk bencana alam. Kami berdoa benar-benar Tuhan. Kami mau berdiri buat dunia ini. Kami mau berdiri buat bangsa ini. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang akan mengatur dalam segala perkara. Semua lempengan-lempengan yang ada di bawah bumi maupun di bawah lautan, Engkau yang akan mengatur semuanya Tuhan. Pergeseran-pergeserannya Engkau atur sedemikian rupa ya Bapa, supaya bila sampai terjadi sesuatu musibah maupun bencana alam tidak akan menghancurkan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu belum waktunya dunia dan Indonesia dihancurkan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami terus berdoa, anak-anak-Mu dimanapun juga berada, biarlah mereka tetap menyerahkan semua dan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, dalam perlindungan yang daripada-Mu, anak-anak-Mu akan terluput. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu Bapa. Segala virus-virus yang ada, kami berdoa, biarlah Tuhan semua yang belum waktunya tidak bakal terjadi di Indonesia, tidak bakal terjadi buat dunia ini, karena kami tahu semua ada dalam kendali yang daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Segala pujian hormat kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Kami mau berdoa buat sebentar sore. Kami minta anugerah-Mu turun. Sebentar sore ada ibadah raya. Tuhan, siapkan hati kami mempunyai suatu respon yang sungguh-sungguh untuk setiap firman yang akan disampaikan. Semua anak-anak-Mu, para imam-imam Lewi yang akan melayani Engkau pada sore hari ini, Engkau kuduskan Tuhan, Engkau sucikan Tuhan,
Engkau layakkan Tuhan untuk melayani Engkau Raja di atas segala raja. Semua pelayan-pelayan-Mu kami persembahkan kepadamu. Biar Engkau siapkan hati mereka untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Engkau Bapa yang sungguh amat sangat luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari saudara bangkit berdiri, kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, pengurapan membuat Roh-Mu bekerja dan berkuasa atas hidup kami. Biarlah Roh-Mu bekerja atas hidup kami pribadi demi pribadi sepanjang hari ini. Menguasai akan mata kami, menguasai telinga kami Tuhan, bibir, mulut kami dan hati kami. Terus Tuhan, biarlah hidup kami selaras dengan apa yang Engkau mau. Semua yang tidak baik dalam hidup kami yang Kau hancurkan Tuhan. Berkati tangan kami. Ini tangan yang sudah diurapi. Ini kaki yang hari ini kami mau urapi. Tuhan Yesus, biarlah tangan dan kaki kami berjalan seperti yang Engkau mau. Tangan kami menerima semua berkat yang Kau sediakan buat kami. Biar hari ini Tuhan kami berjalan dan setiap apa yang kami jalani akan berhasil. Semua yang Kau sediakan buat kami akan kami terima dengan utuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.